dalam sholat fardu memang tidak baca ayat pendek, Mbak, ya. Jadi sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar itu hanya baca ayat pendek di rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat 3 dan 4 nggak baca ayat pendek. Nah, ini beda dengan sholat sunnah. Coba aku cuekin komentar sebentar ya. Kalau sholat sunnah 4 rakaat, misalnya mau sholat duha langsung 4 rakaat ya, Mbak Siti Nurhaliza siap. Misalnya mau sholat tahajud langsung 4 rakaat, misalnya mau sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, misalnya mau sholat duha langsung 4 rakaat, kayak gitu kan guys. Kalau mau langsung 4 rakaat gitu ya, maka teman-teman tidak mesti ayat pendek keempat-empatnya dan gak pakai tahiyat awal. Contoh, sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Nah, itu beda dengan sholat wajib ya. Ustazah, puasa bulan Muharram lagi datang tamu, apakah bisa puasa hari Sabtu yang akan datang? Mbak, yang penting Mbak perbanyak aja puasa di bulan Muharram. Besok itu puasa Yaumul Bid, bisa puasa. Selasa bisa puasa Qadha. Rabu, Kamis, Jumat nanti puasa Yaumul Bid lagi kan? Nanti aku ingatkan lagi. Sabtu Minggu bisa puasa Qadha lagi. Senin puasa Senin dan Kamis lagi, bisa. Oke, nah ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid apa harus 3 hari? Usahakan 3 hari karena dalam dalil 3 hari ya. Oke, besok puasa Senin. Suara aku aman ya teman-teman ya. Bolehkah puasa Muharram 1 bulan penuh? Kalau niatnya masyhur bisa. Dia hanya boleh dikembalikan kepada niat puasa yang masyhur. Kalau mau puasa Daud lah. Sehari puasa, sehari tidak. Tidak sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Ustazah, iya tolong cara jawab azan. Cara jawab azan ketika imamnya bilang, ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya sama. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Tapi ketika muazzinnya bilang hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tapi khusus azan subuh, ketika muazzinnya bilang as-salatu khairum minan naum, jawabannya jangan iyo, jangan. Jawabannya adalah shadaqata wa barorta. Ya, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, shadaqata wa barorta. Ya, itu jawabannya kalau khusus azan subuh. Nanti ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, sama Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau sholat sama anak kecil 5 tahun niatnya sendiri aja, kecuali 7 tahun dia udah tamyiz, udah boleh sholat ya. Ustazah, kalau oke udah aman. Ustazah, sholat witir 3 rakaat itu seperti sholat maghrib ya, pakai surat pendek semuanya. Sholat maghrib nggak pakai ayat pendek semua. Sholat maghrib tuh ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat ketiga nggak pakai ayat pendek. Teman-teman, coba dengerin aku, ambil nafas 7 tahun, aku coba jelaskan sholat witir. Sholat witir itu sholat yang dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Penting witir, makanya aku jelasin karena witir ini sangat penting, hukumnya sunnah muakkad ini. Dia lebih mantap ini daripada taraweh, daripada tahajud witir ya. Witir itu tahan nafas 7 tahun. Oke ya, witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Nah, jadi kalau habis isya teman-teman ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir boleh. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Kalau dilakukan 2 kali dia nggak boleh ya. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Kalau 3 rakaat tidak sama kayak sholat maghrib. Nah, bedanya gini, contoh, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Kalau sholat maghrib rakaat kedua tahiyat awal dong,
Ya dong. Kalau sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Sementara sholat maghrib itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat 3 nggak pakai ayat pendek ya. Ustazah, ayatnya bebas sih Mbak Tina. Kalau Mbak mau rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Ad-Duha, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, ayat biasa aja nggak masalah ya. Ustazah, witir langsung 3 rakaat boleh kayak tadi. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 itu adalah bagian dari semuanya pakai ayat pendek. Ustazah, katanya kalau Asyura 1 hari aja sama kayak orang Yahudi. Benar, makanya kita tambah 1 dengan Tasu'a. Tapi status hukumnya tidak fardu ain. Selagi udah ada orang-orang yang berpuasa Tasu'a, maka kita kalau Asyura doang cukup. Yang penting ada manusia lain yang mengerjakan ditambah dengan Tasu'a. Sehingga secara budaya dia udah berbeda dari orang Yahudi ya. Ustazah, kalau witir 1 rakaat boleh, nggak masalah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat 1 aja, 1 rakaat aja boleh, nggak masalah ya. Ustazah, sebentar ya, puasa Asyura minggu aja, bisa nggak Seninnya? Nggak bisa, nggak masalah. Yang penting udah ada orang lain yang melakukan puasa Tasu'a. Sehingga secara budaya dia tidak sendiri. Gitu aja. Ustazah, sebentar ya. Tadi dulu guys, cepet banget ya, kayak rudal ya. Oke, tunggu dulu guys. Aku berusaha sekuat tenaga dalamku untuk membaca ya. Puasa Daud dengan puasa Yaumul Bid lebih tinggi yang mana? Daud dengan Yaumul Bid lebih tinggi Daud, Mbak. Daud itu udah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Kalau teman-teman udah puasa Daud, nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, nggak usah lagi Senin Kamis, nggak apa-apa. Fokus aja ke Daudnya, nggak apa-apa ya. Ustazah, besok puasa Senin dan Kamis ya. Besok seperti biasa aja. Nanti hari Selasanya libur dulu sebentar, istirahat. Rabu, Kamis, Jumat puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, kalau sholat duha, kalau nggak hafal ad-duha, boleh, nggak masalah. Kalau ada ustadz yang ceramah bilang gini, ibu-ibu, sholat duha itu rakaat pertama baca asyam, rakaat kedua baca ad-duha ya. Itu cuma keutamaan, itu nggak kewajiban. Mbak boleh baca ayat-ayat yang lain. Kalau ku tengok dari profil kawan-kawan ini kan Al-Ikhlas, kul, nggak apa-apa. Yang penting lakukan sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, oke, baca ayat pendek, urutan sholatnya, urutan rokaat dengan urutan ayat berantakan, gak apa-apa. Kan ada tuh yang bilang ya, dari juz 1 sampai juz 30, jadi surat 1 sampai surat 114 harus berurutan. Gak boleh rakaat satunya surat kedua, rakaat keduanya surat pertama, gak boleh katanya. Gak kayak gitu kok Mbak. Ustazah, Oke, sebentar. Puasa Asyura batal di tengah hari. Dibatalkan karena berhadiri undangan makan-makan us. Oh iya udah nggak apa-apa. Itu sebenarnya udah aku sampaikan dari kemarin kalau teman-teman hadir. Tapi mungkin qadarullah baru ketemu malam ini ya. Lain kali kalau puasanya tahunan kayak Asyura, Tarwiyah, Arafah, Tasu'a. Kalau ada undangan boleh tidak makan. Tetap hadir memenuhi undangan, tidak makan nggak apa-apa ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Yang lalu biar berlalu, teman-teman klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita pelan-pelan belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, Sabtu Minggu udah puasa, kalau besok Senin puasa Daud nggak apa-apa kan Mbak? Jarakkan 1 hari Mbak, pertahankan puasa Daud Mbak di sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak.
Pertahankan itu terus ya. Mantap ya. Ustazah, oke, aman ya. Kemarin udah dipraktekin, Masya Allah, mantap ya. Aman aja kan, gak makan saat pesta kan? Masih hidup kan malam ini? Masih bisa typing sekencang ini kan? Mantap ya, ndak apa-apa. Kan dia sekali setahun datangnya ya kan? Pahalanya luar biasa pula ya kan? Oke. Ustazah, oke, Senin puasa sunnah bisa? Bisa dong. Besok Senin kita puasa Senin dan Kamis ya. Selasa istirahat, atau kalau yang mau puasa kodo boleh ya kan. Lalu kemudian Rabu, Kamis, Jumat itu puasa Yaumul Bid nanti. Kenapa puasa sunnah harus izin suami? Ya dalilnya begitu ya, harus izin suami. Kalau seandainya, karena kan takutnya dia ganggu di siang hari Mbak, itu aja persoalannya. Kita udah capek puasa sampai jam 3, rupanya siang hari ada tikungan, jadi harus batal ya kan, karena melayani suami lebih utama ya. Kalau besok nggak puasa nggak apa-apa, kan puasa Senin Kamis kayak biasa ya. Cuman kebetulan di bulan Muharram itu pahalanya berlipat, karena di bulan Muharram segala pahala dilipat gandakan ya. Ustazah, iya Mbak Spil. Aman ya. Nah, pesan aku kepada teman-teman yang baru lihat aku hari ini, ingat bulan Muharram ini adalah bulan haram. Bulan dimana kita dianjurkan untuk nahi mungkar, menghilangkan dosa. Jangan berbuat dosa di bulan ini. Karena menurut Ibnu Abbas dijelaskan bahwa di bulan Muharram, di salah satu bulan haram adalah bulan dimana dosa-dosa kita itu dilipat gandakan dosanya. Jadi bulan ini menahan diri. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum pernah dengar aku sampaikan seperti ini. Ingat, tahan diri di bulan Muharram. Jangan bikin dosa dulu. Kalau mau bikin dosa bulan depan. Enggak juga guys, enggak guys. Pokoknya latihanlah untuk enggak berbuat dosa. Terus saya sampaikan begini. Hati-hati di bulan ini. Saya berprinsip. Dan semoga ini jadi prinsip kita bersama karena sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Tidak semua rasa sakit hati harus terbalas. Tidak semua pengkhianatan harus dibalas. Tidak semua kejahatan orang harus dibalas dengan keburukan. Kadang-kadang kita itu harus punya sifat pengendalian diri. Bukan karena kita tidak bisa balas. Kita bisa balas semua kezaliman. Tapi kita lebih mampu mengendalikan diri dibanding orang banyak. Jadi jangan buat banyak dosa di bulan Muharram ya. Bedanya sama dengan teman-teman lagi umroh di Mekah Madinah. Mekah Madinah tanah haram. Apa itu tanah haram? Tanah di mana dosa-dosa akan dilipat gandakan, segala pahala dilipat gandakan. Makanya kalau kita umroh itu kan disuruh menahan, sabar. Ya, ada teman kamar yang nyebelin, sabar. Ada orang-orang yang orang-orang Arab yang gede-gede terus kita ditolaknya, sabar, ya kan? Ada sesuatu yang nggak sesuai keinginan, sabar. Panas terik matahari di kota Mekah, tenang, kayak gitu. Sama dengan kita di bulan haram ya, tenang, nggak usah rasa gurusuk. Kita nih hidup disakit-sakitin dikit, dizolim-zolimin dikit, nggak apa-apa, itu biasa ya. Tahan diri untuk tidak membalas setiap rasa kesal dan sakit hati. Selasa 8 Juli puasa mutlak di Muharram ya Zah. Puasa mutlak nggak ada sih Mbak. Mbak boleh change ke puasa kodo aja. Ustazah, jelasin keutamaan Yaumul Bid. Ya, keutamaan Yaumul Bid adalah faka'anna masyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Rasulullah bahkan pernah mengeluarkan wasiat kepada kita semuanya, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Ya, nah yang pertama adalah puasa Yaumul Bid, ya sholat witir dan sholat duha. Oke, tapi saya tidak puasa Tasu'a, hanya Asyura, besok nggak puasa, itu sama kayak Yahudi. Enggak Mbak, jadi gini Mbak, puasa Asyura sendiri Rasulullah pernah melakukan dan sahabat melakukan.
Lalu suatu ketika setelah itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi juga puasa Asyura. Kata Rasulullah, ya udah besok kita tambah dengan Tasu'a. Walaupun tahun depan Rasulullah tidak jadi berpuasa Tasu'a karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi tidak harus teman-teman ikut puasa Tasu'a dan Asyura. Teman-teman cukup puasa Asyura sebagian gak apa-apa. Yang penting sudah ada teman-teman lain yang berpuasa Tasu'a. Secara budaya dia sudah tidak ikut budaya Yahudi. Paham gak kira-kira? Yang penting secara pribadi teman-teman puasa Asyura. Teman-teman kita udah ada nih yang berpuasa Tasu'a nih. Nah ini tandanya dia sudah tidak seperti budaya orang Yahudi. Bukan berarti syarat puasa Asyura adalah harus puasa Tasu'a. Enggak. Yang penting kaum muslimin di dunia sudah tidak mengakui bahwa Asyura itu sendiri. Dia bergandeng dengan puasa Tasu'a. Walaupun di antara jutaan orang di dunia ini hanya 1 juta yang berpuasa Tasu'a, yang lain tidak Tasu'a, fokus Asyura nggak apa-apa. Yang penting secara turos, secara budaya dia bukan budaya Yahudi. Gitu loh maksudnya. Oke ya, jadi aman ya, ndak usah khawatir mbak. Besok kalau mau puasa bagus, namanya puasa Senin Kamis, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Iya teman-teman, saya tidak ada puasa Tasu'a dan saya yang puasa Asyura saja. Iya, enggak apa-apa. Ini teman-teman kita udah ada yang puasa Tasu'a. Itu udah membantu kita semua yang puasa Asyura doang. Mereka udah membantah keputusan bahwa puasa Asyura mirip dengan Yahudi. Nah, misalnya berapa orang nih yang hadir nih sekarang, tak nampak pula, aku kecil kali pula tulisannya ya. Nah, berapa ribu kita yang hadir di sini, ada 1000 saja yang berpuasa Tasu'a. Ada 500 yang berpuasa Tasu'a. Ada 1000 yang berpuasa Asyura tidak puasa Tasu'a. Sudah aman itu ya. Ada 800 yang berpuasa tapi nggak jadi karena diganggu suaminya. Ada 200 yang nggak jadi puasa karena haid. Ada 200 yang nggak tahu. Ada 200 lagi yang misalnya itu nggak apa-apa ya. Masya Allah ya. Insya Allah Allah luaskan usia kita. Ketemu pula lagi kita dengan Asyura tahun depan ya. Saya hadir saja siap ya. Oke. Ustazah, aku puasa Tasu'a siap. Nah, teman-teman yang lain udah cukup kok untuk membantu kita yang tidak berpuasa Asyura. Kayak gitulah maksudnya ya, teman-teman ya. Ustazah, lagi puasa ada yang nawarin minum, lupa malah minum. Nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kan lupa, ya kan? Ustazah, besok Senin puasa apa ya? Besok hanya puasa Senin dan Kamis kayak biasa ya. Ustazah, sedekah di hari Asyura disimpan nanti dikasih. Kalau harusnya puasa sedekah hari Asyura tuh dikasihnya hari ini. Dan waktunya sudah habis. Nggak apa-apa ya. Kita lupakan dulu Asyura karena dia udah lewat. Nah lupakan aja nggak apa-apa. Nanti bisa sedekah di waktu-waktu yang lain. Ambil di hari Jumat untuk sedekah juga bisa. Selasa nggak ada puasa. Kalau mau yang masih kodo bisa ganti. Besok puasa Senin dan Kamis. Kemudian Selasa nggak ada puasa apa-apa. Kecuali kalau teman-teman ada yang pengen kodo. Ada yang pengen puasa nazar, boleh. Rabu, Kamis, Jumat puasa Yaumul Bid nanti ya. Nanti aku ingatkan, ya, klik aja foto aku yang di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nanti kita ingatkan terus ya. Cek juga video-video aku ya. Ustazah, nge-upload ke undangan teman sama dengan sedekah. Oh iya, ngasih amplop undangan sedekah ya. Gitu ya. Ustazah, iya sebentar. Apakah boleh uang perdamaian masalah kita digunakan? Apa maksudnya? Apa boleh uang dari perdamaian masalah kita gunakan berangkat umroh? Gak apa-apa. Yang penting damainya udah akad bersama ya. Ustazah, ada undangan pesta pas puasa. Jadi undangannya malam. Tiba-tiba hujan. Jadi gak datang undangan. Gak apa-apa ya.
Oke, enggak apa-apa nggak datang undangan karena hujan ya. Ustazah, emakku mau berangkat umroh, kalau titip doa ke emak boleh nggak? Oh boleh, catat banyak-banyak doanya biar sampai pusing emaknya berdoa di raudhah itu. Tapi tulisannya pakai tulisan emaknya, jangan pakai tulisan teman-teman. Nanti bingung emaknya membaca tulisannya. Mak, baca ya mak, ini mu, oh mak, ya kan? Minta orang tuanya baca, fadilahnya banyak. Fadilah yang berdoa adalah emak, dan fadilah emaknya berdoa di raudhah. Ya, buatlah tulisan sebanyak mungkin doa sampai emak teman-teman bingung. Itulah yang dirasakan oleh emakku. Ini doa kayak apa ini tulisannya? Ya udahlah mak tulis sendiri. Saya yang diktekan. Udah dibaca satu-satu mak. Tenang nah, udah mak baca semua ya. Gitulah ya kan. Bismillah ya. Ustazah, oke, sholat sunnah qobliyah apa harus ditutup dengan ba'diyah? Ya enggak. Kalau mau qobliyah aja, kalau mau ba'diyah aja, mau dua-duanya bagus ya. Ada yang baru mampir, boleh aku jelaskan tentang qobliyah dan ba'diyah supaya bisa teman-teman amalkan. Ada namanya di dunia ini sholat rawatib namanya. Rawatib itu adalah rawatib itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah qobliyah, yang kedua adalah ba'diyah. Qobliyah itu sholat sebelum sholat fardu, ba'diyah itu sholat setelah sholat fardu. Oke? Nah, di antara qobliyah dan ba'diyah ini ada yang hukumnya sunnah muakkad. Kapan itu? Saya pelan-pelan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang muakkad. Ini yang muakkad. Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Ulangi, oke. Ambil nafas guys, 12 tahun ya. 2 rakaat sebelum zuhur, ya Mbak Sumarni. 4 rakaat 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 12 tahun. Dah? Nih ya. Totalnya 12 rakaat dah. Ya, ini teman-teman lakukan supaya hukumnya sunnah muakkad. Kalau teman-teman mau melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 aja. Bagus ya. Semenjak lihat live Ustazah, alhamdulillah aku bisa rutin rawatib. Makasih Zah tuh, Masya Allah. Nah, asar ada nggak nih? Asar ada nggak nih? Asar ada nggak nih? Ya, siap Mbak Eci. Asar ada nggak nih? Asar ada. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Tapi hukumnya sunnah biasa. Ya, bukan sunnah muakkad. Nah, kayak gitu guys ceritanya guys. Ya, ceritanya itu begitu. Ya, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, tapi tidak sampai sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Nama bahasa Arabnya ghairu muakkad ya. Oke, Ustazah, bagaimana puasa besoknya? Lanjut puasa Daud atau Muharram? Daud, Mbak Daud. Yang udah puasa Daud. Oke. Ustazah, kalau 2 rakaat doang sebelum zuhur ndak apa-apa ya. Ustazah, oke, kalau cuman salah satunya aja nggak apa-apa. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur itu 2 aja nggak apa-apa. 2, pokoknya 2 salam kayak gitulah guys, ya kan? Oke, kalau qobliyah subuh ya nggak ada, ba'diyah subuh, ba'diyah asar nggak ada. Kalau sholat zuhur 4 rakaat gimana? Qobliyah zuhur 4 rakaat bisa 2 ya. 2 ya, artinya setiap salam 2 salam lah biar gampang ya. Oke, Ustazah, kalau sholat isya ada qobliyah dan ba'diyahnya? Ada. Kalau isya itu qobliyahnya sunnah biasa, ba'diyahnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Oke, kalau besok Senin sama Selasa puasa qodho ya boleh dong, nggak apa-apa. Ustazah, kalau subuh qobliyah subuhnya terlambat nggak apa-apa. Jadi gini Mbak, selagi
Iya, siap Mbak Hani. Selagi sholat qobliyah subuh itu bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya azan subuh 4.30, teman-teman bangun jam 5, masih bisa tuh qobliyah subuh 2 rakaat. Lalu kemudian lanjut subuh 2 rakaat. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa kok. Misalnya tertidur nih, sholat isyanya jam 10, qobliyah isya dulu 2 rakaat, lalu isya, lalu ba'diyah isya, enggak apa-apa. Selagi masih ada waktu sholatnya. Tapi kalau waktu sholatnya udah habis ya janganlah, fokus ke sholat fardunya aja. Besok puasa Senin dan Kamis boleh ya. Ustazah, sholat sunnah di rumah nggak apa-apa. Di rumah nggak apa-apa Mbak. Misalnya nih, azan zuhur jam 12 lewat 20. Mbak baru sholatnya pura-puranya jam 1, cak-caknya gitulah pura-puranya. Mbak qobliyah zuhur dulu 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, Mbak dia zuhur 2 rakaat di rumah, ndak apa-apa. Ustazah, oke, bolehkah sholat hajat dan taubat dilakukan 2 kali dalam sehari? Silahkan, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, sholat sebelum zuhur 4 rakaat sekaligus boleh? Cuman kalau sholat sunnah 4 rakaat sekaligus nggak pakai tahiyat awal Mbak. Misalnya nih sholat duha langsung 4 rakaat sekaligus. Sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat sekaligus. Sholat tahajud langsung 4 rakaat sekaligus. Ya bisa, tapi nggak pakai tahiyat awal ya, nggak kayak sholat zuhur ya. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Nah, jadi berdiri terus gitu. Nah, tapi rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Oke? Aman ya? Oke. Ustazah, doakan minta di lapang hati yang sedang sakit dong. Kenapa? Oke. Hati yang sedang sakit doanya yang paling gampang gini aja. Rabbish orhali sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Madunya udah sampai diminum ya. Sirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku. Bisa. Atau kalau lagi sedih banget boleh baca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil. Mbak Erna, saya bangun selalu kesiangan. Oke, subuh. Lalu gimana qobliyah subuhnya? Jadi gini Mbak, ketika Mbak bangunnya itu masih ada waktu subuhnya Mbak. Mbak bangunnya itu masih ada waktu subuhnya enggak? Kalau masih ada waktu subuhnya, Mbak masih bisa tuh qobliyah subuh 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat. Tapi kalau Mbak udah lewat banget, udah habis pula waktu subuhnya, Mbak fokus ke sholat subuh aja ya. Gitu caranya ya Mbak. Mbak lihat aja jamnya, jam sholatnya ya. Ustazah, aku banyak dosa, gimana? Oh, sama aku juga ya. Ini kayaknya teman-teman kita yang ngetik nih dosanya adalah 1/4, 1/3 ya kan. Nah, kita semua banyak dosa, is okay. Yang penting yang lalu biar berlalu, kita menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi. Insyaallah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nggak apa-apa. Yang penting kita ingin lebih baik ke depan ya kan. Nggak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, dan nggak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Semua kita ini berhak menjadi baik, siapapun kita sekarang. Kan dosa teman-teman nggak sebesar dosa Umar bin Khattab yang pernah ingin bunuh anak hidup-hidup, ya kan? Nggak sebesar doa Umar bin Khattab yang pengen bunuh Rasulullah, tidak kan? Nah, insya Allah Allah Maha Pengampun dosa ya. Berbaik sangka kepada Allah. Ustazah, gimana niat puasa? Niat puasa gampang Mbak, mau puasa apa? Puasa itu cuman sebutkan nama puasanya dan hukumnya. Nama puasanya dan hukumnya. Nama puasanya dan hukumnya. Gitu aja. Contoh, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku, kalau sholat Daud nggak ada, puasa Daud ada.
puasa Daud ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Jadi nama puasa dan hukumnya. Kalau puasa kodo, sengaja aku puasa kodo, wajib atasku karena Allah, karena dia wajib. Nazar, sengaja aku puasa nazar, wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Asyura, sunnah atasku karena Allah. Besok puasa apa? Besok puasa Senin dan Kamis aja bisa kok, enggak masalah. Atau puasa Yaumul Bid, ya kan? Atau puasa Yaumul Bid, astagfirullah, ya kan? Atau puasa apa namanya? Kodo, atau yang mau nazar ya. Siap Mbak Rizky, dimaafin ya. Maaf ya teman-teman kalau nggak kebaca nih, aku berusaha. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh, nggak masalah ya. Ustazah, sengaja sholat taubat setiap hari setelah tahajud, nggak apa-apa. Ustazah nggak jual madu paket hemat? Ada madunya. Ya, nanti ada madu ya. Ustazah, aku udah bisa puasa, Masya Allah. Sembuh ya. Nah, itulah teman-teman. Banyak nih yang udah sembuh emahnya karena qadarullah, karena minum madu akasianya. Enak kan? Kalau udah puasa, udah minum madu akasianya, sembuh tuh asam lambungnya. Bisa puasa. Ya kan? Nanti diminum lah lagi. Terus aja diminum ya. Madunya ya. Ustazah, sholat hajat berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, maksimal 12 rakaat setiap hari. Ustazah, sebentar ya. Puasa Yaumul Bid Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat ya. BRI Link nggak apa-apa Mbak, itu jasa kok, kayak jualan Telkomsel, kayak jualan listrik, itu gitu aja kok Mbak ya. Kan nggak ada apapun di dalamnya ya. Ustazah, lebih dahulu sholat rawatib atau kodo? Kodo dua-duanya boleh. Tapi kodo itu kalau Mbak ingat aja ya. Ustazah, batuk, madu batuk randu ya, ada ya. Ustazah, apakah sholat wudhu harus dikerjakan setelah wudhu? Iya dong, ya. Wudhu dikerjakan setelah selesai berwudhu ya. Ustazah, sebentar dulu. Ustazah, puasa dalail nggak ada. Sholat berjamaah batal, tapi ada saf. Apa yang harus saya lakukan? Ya kalau ada saf ya teman-teman boleh keluar aja. Nanti temannya yang lain yang akan menyatukan kembali safnya ya. Dia nanti yang akan menjatuhkan kembali. Teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau sholat taubat dan tahajud bisa dijadikan satu, boleh? Tahajud dulu atau taubat dulu baru tahajud, langsung zikir dan doa, ndak masalah kok ya. Ustazah, niat sholat wudhu, kalau niat sholat semua sama. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Madu kanker akasia. Pokoknya kalau diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, GERD, myom, haid, galaja, vertigo, ya itu perginya ke madu akasia. Apalagi yang asam lambung itu cepet banget ya, keputihan yang bikin susah sholat ya, itu madunya akasia namanya. Nah tapi kalau teman-teman kayak kesemutan, kram ya, kemudian teman-teman punya macam dia ke pengapuran, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, ya stroke, itu ke madu rambutan. Madu kita itu udah banyak banget di CO dan udah 1 ton lebih setiap harinya ya. Ustazah, sebentar ya. Puasa Daud mulai Senin, bagaimana Yaumul Bidnya? Kalau udah puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Kolesterol akasia, kolesterol sebentar aja kok dengan akasia itu, nggak lama insya Allah ya. Benjolan akasia. Wah, ada yang belum beli madu, nanti beli madu, madunya asli guys. Ya 1 kilonya cuma 89.000 aja. Ustazah, puasa tidak sengaja makan, nggak apa-apa kalau nggak sengaja.
Ustazah lupa baca bismillah. Kalau lupa baca bismillah, teman-teman makan lupa baca bismillah. Di tengah makan itu teman-teman baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, ya, Masya Allah, ya. Tuh, sakit pinggangku sudah aman katanya, ya. Udah banyak testimoni. Jantung akasia, ya. Jantung akasia, ya. Asam urat akasia, Mbak. Sebentar aja kok, Mbak, dengan madunya. Kanker akasia. Nanti jam 9 aku spill madunya, ya. Oke, jam berapa nggak nampak? Oke, ya. Nah, oke, Ustazah, suami mau berhenti kerja mau gojek aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah, yang penting berkah, ya. Oke, nah gitu ya. Oke, Ustazah, asam lambung akasia, ini madunya teman-teman. Nanti COD aja, nanti kalau beli 2, aku turunin harganya, ya. Nah, madu kita ini 2 kilo ini, ya. 1 kilonya cuma 89.000 aja. Nah, ini 2 madu, ya. Siap Mbak Is. Ya, ini madu rambutan nih. Mantap, ya. Ini madu rambutan, dia masih ada gas dari perut lebahnya. Ya, ini rambutan ini rasanya manis kayak aku. Ini kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, rematik, prostat. Ini rambutan, ya. Ini enak, pengapuran rambutan, ya. Tuh masih ada busanya tuh. Tuh saking aslinya tuh dari hutannya langsung, ya. Nah, kalau ini akasia yang aku minum. Ya, ini kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, dan lainnya. Nah, yang mau minum madunya boleh fokus, ya. Nanti aku jelaskan, nanti kalau beli 2 jangan beli dulu, nanti ada promo bundling beli 2 lebih murah. Oke, dua-duanya enak banget, ya. Nah, akasia dulu nih, ini madu yang aku minum. Rata-rata terjual 1 ton setiap harinya di akun kita, lebih dari 1 ton. Ya, fokus ya, fokus kalau mau beli madunya. Harganya terjangkau, tapi fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Akasia ini madunya, lebahnya menghisap bunga akasia. Ini madu dari petaninya langsung, ya. Tuh, kolesterolku sudah normal, rasanya juga enak, Masya Allah. Fokus ya. Ini adalah akasia. Oke, akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, tiroid, hipertiroid, atau sekedar. Nah, kalau teman-teman ada asam urat juga, sakit lutut juga, nanti beli 2 lebih murah, oke? Akasia dulu ya, yang mau akasia aku munculkan di bawah, COD aja ya.